Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kakak asisten praktikum metode oceanografi. Perkenalkan, nama saya Kaya Sapavia Bina dari kelas Oceanografi C angkatan 2023 dengan NIM 260 501 231 40142 dengan PJ Kanichi. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagian cara kerja alat, serta kelebihan dan kekurangan alat yang digunakan pada praktikum lapangan metode oceanografi kemarin. Sebagai pengganti keikutsertaan saya dalam kegiatan praktikum lapangan metode oceanografi. Kemudian alasan saya tidak ikut prakap yaitu sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir dalam kegiatan prakap kemarin. Hal ini dikarenakan saya memiliki keperluan mendesak dan penting yaitu mengikuti kegiatan coaching program kreativitas mahasiswa bersama kelompok saya. Nah, dari kegiatan ini tuh berlangsung di luar kota selama 2 hari 1 malam, sehingga saya tidak dapat hadir mengikuti praklab secara langsung di lapangan. Oke, mungkin dari alat-alat penjelasan alatnya kita langsung masuk aja. Yang pertama yaitu diometer. Diometer atau dissolved oxygen meter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam air, di mana alat ini tuh menunjukkan kualitas air dan kondisi lingkungan perairan. Nah, ini untuk penampilan di ketika praktikum lapangan kemarin saya mengambil dari foto yang kelompok saya kirim. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah foto yang saya ambil dalam internet. Nah, untuk bagiannya sendiri, diometer itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu adalah unit utama yang menampilkan hasil pengukuran dalam satuan miligram per liter atau persen saturasi. Kemudian ada prop atau pemindai DO, biasanya berupa elektroda full galvanik yang terhubung dengan kabel ke unit utama. Terus ada membran sor, di mana bagian pada ujung prop ini yang melapisi elektroda dan memungkinkan oksigen terlarut berdifusi masuk. Terus ada elektrolit, yaitu larutan di dalam prop yang memungkinkan reaksi elektrokimia terjadi. Terus untuk tombol kalibrasi dan pengaturan suhu itu untuk mengukur parameter seperti suhu, salinitas, dan tekanan. Terus ada layar LCD itu untuk menampilkan hasil pembacaan DO dan parameter lainnya, dan kabel penghubung dan konektor untuk menggabungkan prop dengan unit utama. Terus untuk casing pelindung itu untuk melindungi alat saat dibawa ke lapangan. Nah, untuk penjelasan cara kerjanya nanti aku jelaskan dalam cuplikan video YouTube yang akan aku jelaskan di video berikut setelah ini. Nah, aku jelasin dulu secara umum gimana cara kerja diometer. Dimana pertama itu oksigen terlarut dalam air itu berdifusi melalui membran sensor ke dalam prop. Kemudian di dalam prop sendiri itu terdapat dua elektroda, biasanya perak dan gimbal, serta larutan elektrolit. Kemudian oksigen yang masuk bereaksi secara elektrokimia menghasilkan arus listrik yang proporsional terhadap konsentrasi oksigen. Kemudian arus tersebut tuh diterjemahkan oleh unit utama menjadi nilai DO yang bisa dibaca dalam miligram per liter atau persen saturasi. Nah, alat ini tuh juga memiliki kompensasi otomatis terhadap suhu, salinitas, dan tekanan yang mengaruhi larutan oksigen dalam air. Nah, ini aku udah cantumin buat cuplikan video yang dari YouTube yang aku ambil. Oke, kita play. Dimana nih kita pertama memasang baterainya terlebih dahulu, terus kita pasang skrupnya. Nah, siapkan prop, terus kemudian kita buka dulu tutupnya dan bilas dengan larutan elektrolit sambil mengocoknya perlahan. Terus buang tutupnya dan isi ulang dengan larutan elektrolit bersih. Terus kita ketuk-ketuk sisi tutupnya dengan jari untuk memastikan tidak ada gelembung udara. Selanjutnya kita masukin cincin O karet ke dalam tutup membran. Kemudian kita pasang sensor menghadap ke bawah, perlahan-lahan pasang pada tutup propnya. Sebagian elektrolit itu akan menguap, tapi normal ini. Terus hubungkan prop ke soket elektroda dan kencangkan dengan ulir. Setelah itu kita bisa menghidupkan alat ukurnya, dimana beroperasi di bawah tegangan tetap. Terus kita akan mengalibrasi pengukurannya biar stabil dan akurat. Terus kita tunggu sampai COM negatif nggak ada di layar. Terus kita tekan yang pengaturan tadi. Terus cukup gunakan yang di panah untuk menavigasi menu dan untuk mengubah kayak peraturannya. Nah, nanti ada muncul sal ini. Terus kita dapat mengubah kompensasi salinitas, kompensasi ketinggian, nama tanggal dan waktu, serta kayak lampu latar
dan unit suhunya itu keluar dari menu pengaturan. Ini yang tanda panah tadi. Terus kita tekan pengaturan lagi. Nah, kalibrasi ini tuh digunakan untuk kayak memastikan pengukurannya tuh akurat gitu. Jadi kayak hampir sama kayak yang di PH tadi ya untuk kalibrasinya. Jadi di kalibrasi itu pastikan saturasi oksigennya tuh 0 atau sama dengan 100% dengan menggunakan satu atau kedua titik. Nah, di video ini tuh menggunakan larutan oksigen 0 untuk mengkalibrasi ke satu titik sebelum mengkalibrasinya. Nah, membiarkan instrumen menyala setidaknya 15 menit untuk hasil yang terbaiknya. Terus ketinggiannya tuh diatur. Terus larutan oksigennya tuh harusnya nolnya tuh ada 4 ya. Terus kita tekan on off. Nah, setelah itu kita aduk perlahan selama 2 menit untuk yang kalibrasi. Nah, sampai muncul tanda 0 dan kal CFM ini. Setelah stabil, tekan yang auto end untuk mengonfirmasi titik kalibrasi. Nah, nanti muncul yang 100 ini. Terus kita menyimpan kalibrasi dengan klik yang on off tadi. Oke, setelah itu alatnya ini udah siap untuk digunakan. Nah, ini untuk yang beralih ke unit ppm dan persen itu kita klik yang ini atasnya ini. Oke, untuk penjelasan mengenai cara kerjanya udah di sini kan tadi awalnya dari setting up dari probe-nya, terus setting up di TO-meternya, terus baru di kalibrasi tadi. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari DO-meter. Dimana kelebihannya itu ada akurasinya itu tinggi dan stabil karena menggunakan sensor galvanik, terus kalibrasi otomatis dan mudah, terus tersedia kompensasi suhu otomatis, tahan air sehingga tetap digunakan untuk praktikum lapangan. Terus tampilan digitalnya itu memudahkan pembacaan hasil dan dapat mengukur dalam satuan miligram per liter dan persen saturasi. Portabilnya juga ringan dan mudah dibawa ke lokasi manapun. Sedangkan untuk kekurangan dari DO-meter sendiri, itu perlu perawatan rutin dengan membran dan larutan elektrolit harus diganti secara berkala. Sensor galvanik memiliki masa pakai terbatas dan perlu diganti juga jika performanya menurun, dan kurang cocok untuk pengukuran jangka panjang secara kontinu. Harga relatifnya juga mahal dibanding DO-meter optik tipe sederhana, dan akurasinya bisa terganggu jika kalibrasi tidak dilakukan dengan benar atau jika membrannya itu rusak. Nah, untuk penjelasan dari DO-meter ini mungkin cukup sekian. Kita bisa lanjut ke alat selanjutnya. Oke, lanjut ke alat yang kedua yaitu pH meter, dan di mana di sini kita menggunakan alat ukur PCD 431 di pen meter. Alat ini tuh mengukur seperti pH, bisa konduktivitas sudah kita, DDS atau dissolved solid, dan suhu. Nah, buat bagian-bagiannya tuh di sini tuh ada elektroda pH, di mana bagian sensor yang berataman atau ke bacaan air. Terus ada sensor konduktivitas itu untuk kemampuan air menghantarkan arus listrik. Terus di sini ada layar LCD digital itu menampilkan zoom. Terus di sini tuh ada tombol pengoperasian itu untuk mengatur mode, kalibrasi, dan satuan ukuran. Di sini juga ada tombol untuk menghidupkan dari pH meternya sendiri. Terus ini ada tombol out itu untuk menahan dari hasil yang sudah didapatkan. Terus rack ini tuh untuk merekam data yang sudah kita dapatkan. Terus di belakangnya tuh ada baterai internal, gunanya sebagai sumber daya alat. Kemudian ada penutup sensor atau cup itu untuk melindungi elektroda saat tidak digunakan. Terus bodinya ini tuh berbentuk pen, yaitu ringan dan ergonomis untuk pengukuran di lapangan. Selanjutnya kita masuk di cara kerjanya. Untuk cara kerja ini saya akan jelaskan dengan video dari kayak YouTube. Saya ambil dari cuplikan dari YouTube. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara kerja dari pH meter ini, gimana pH meter ini itu terdiri dari 3 power, yaitu power, hold, dan rack. Nah, power ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan, kemudian hold dan rack untuk merekam. Dan di bawahnya itu ada lampu sensor yang berfungsi untuk menghidupkan. Nah,
Perlu diingat bahwa saat ukuran ini kita tidak boleh melewati batas ini agar tidak besar dari diameter. Batasnya adalah tempat menaruh baterai A3 yang berjumlah 42. Nah, cara memasukkannya baterai tergabung adalah tanda plus dan atas. Plus itu di sebelah kanan dan ini di sebelah kiri. Caranya kayak gini. Nah, setelah itu kita ditutup. Kemudian ini nggak usah karena di sini saya mengambil dari video dari YouTube. Jadi ini sebagai gambaran misal kayak menggunakan larutan atau di dalam airnya. Masuk ke tahap ini. Yang pertama kita buka lubang sensor, kemudian kita bilas pH meter ke dalam air sering air bersih, kemudian kita lap dengan tisu, terus kita tekan tombol power untuk menghidupkan pH meternya, terus tekan tombol hold-nya, dan tekan lagi yang tombol rec-nya hingga menunjukkan dari angka 7. Nah, di ini tuh buat mengkalibrasi, jadi kalibrasinya mungkin dilakukan sebelum praktikum di lapangan terlebih dahulu atau menggunakan larutan yang dibawa ketika praktikum. Nah, setelah itu kita tekan tombol hold. Bisa end. Kemudian kita bilas lagi dengan tempel suhu. Nah, setelah itu kita lap dengan tisu lagi biar kering. Setelah dilap, kita tekan tombol hold lagi. Kemudian kita tekan tombol rec ini 2 kali hingga muncul angka 4. Nah, ini kita percobaan mengambil paper solve-nya dan kucingnya. Ada kita tunggu dulu hingga end. Kemudian kita bilas lagi. Setelah itu kita lap lagi dengan tisu. Setelah itu kalibrasinya udah selesai dilakukan. Kita masuk ke tahap pengukuran pH air. Yang pertama kita masukkan pH meter ke dalam sampel air. Berarti kalau praktikum itu masukkan dalam air lautnya. Terus kita bayangin dikit-dikit. Terus kita tekan tombol hold. Terus tekan tombol hold lagi. Setelah itu kita tekan tombol rec-nya. Terus tekan lagi tombol rec-nya. Dan muncul rec max. Kemudian kita tekan lagi tombol rec. Sudah muncul rec min. Kemudian tekan lama tombol rec lagi. Nah, tulisan rec max dan rec min-nya hilang. Itu angkat dan tekan tombol power untuk mematikannya. Buat menekan rec itu kita untuk memasukkan dalam data di laptop. Setelah itu mendapatkan data pH-nya, kita tulis dalam laptop. Untuk goyang-goyangnya itu samping kanan dan atas bawah. Ini untuk pH adalah dengan menggunakan nilai dari rec max dan rec min yang tertera di layar tadi. Terus kemudian hasil lebih berubah. Nah, untuk mengenai cara kerja dari pH meter ukur ini, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari pH meter. Di mana kelebihannya itu multifungsi, bisa mengukur pH, EC, TDS, dan suhu dalam satu alat. Terus portable-nya ringan, cocok untuk digunakan di kayak praktikum lapangan karena mudah dibawa dan digunakan juga. Terus akurasinya tinggi dengan kompensasi suhu otomatis. Terus layar LCD-nya juga besar yang memudahkan untuk bacaan data. Proses kalibrasinya juga mudah tadi. Terus proses kalibrasinya itu mudah terutama untuk yang pH dan produktivitas. Terus pengoperasiannya cepat dan sesuai untuk kebutuhan pengambilan data yang efisien.
terus tahan cipratan air dan cukup kokoh untuk medan luar ruangan. Dan daya tahan baterai ini tuh cukup lama dalam pemakaian normal. Kemudian untuk kekurangannya, kalibrasi itu harus dilakukan secara rutin, terutama jika digunakan di air dengan kondisi yang ekstrim. Terus elektrodanya itu sensitif ya, dan bisa rusak jika tidak disimpan dengan larutan buffer. Terus harga relatifnya juga mahal, karena alat ini tuh bersifat multifungsi dan presisi. Terus sensor bisa aus juga dalam jangka panjang dan perlu bergantian. Dan kurang cocok untuk air dengan kontaminasi berat kayak adanya limbah intrusi pekat karena dapat mempengaruhi dari sensornya. Terus memerlukan perawatan termasuk pembersihan dari elektroda dan penyimpanan sesuai dari prosedur. Terus kekurangan yang terakhir itu adalah ketelitian bisa berkurang jika suhu lingkungan sangat ekstrim dan tidak dikompensasi dengan baik. Untuk yang pH meter penjelasannya cukup sedikit. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Terus alat selanjutnya yaitu adalah refraktometer. Ini digunakan untuk mengukur indeks bias suatu zat, biasanya cairan, guna menentukan konsentrasi zat terlarut atau salinitas di air laut yang akan diteliti. Nah, refraktor yang digunakan di praktikum itu menggunakan refraktor salinitas. Nah, kemudian yang di kiri itu untuk yang gambar refraktor yang di lapangan. Sedangkan yang di kanan itu untuk gambar refraktor yang saya ambil dari internet. Nah, untuk bagian-bagiannya yang pertama itu ada lensa okuler atau eyepiece, itu untuk melihat skala pengukuran di dalam alat. Terus ada skala pengukuran internal, itu untuk menampilkan nilai refraksi, biasanya dalam satuan Briggs, salinitas, atau indeks bias. Terus ada prisma, itu untuk meletakkan sampel cairan, bagian utama itu untuk membiaskan cahaya. Terus ada plat penutup prisma atau cover plate, itu untuk menutup sampel agar merata dan kontak dengan prisma. Terus ada skrup kalibrasi atau correction screw, itu digunakan untuk menyetel ulang alat menggunakan larutan standar, biasanya air suling gitu. Nah, kemudian di bagian itu ada lensa tube dan handle, itu untuk memegang dari refraktornya sendiri. Terus ada badan refraktor, itu struktur utama yang memuat sistem optik dan lensanya. Terus ada cahaya alami atau buatan sebagai sumber cahaya yang dibutuhkan untuk pembiasan cahaya melalui sampelnya. Nah, untuk pemakaiannya dan cara kerjanya akan aku jelaskan di cuplikan video setelah ini juga. Nah, untuk cara kerjanya secara umum, itu ketika cahaya melewati cairan, misalnya air laut tadi, itu kecepatannya berubah sesuai dengan konsentrasi zat terlarut. Terus perubahan itu menyebabkan pembiasan cahaya atau refraksi yang ditangkap oleh prisma dengan semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, misalnya kayak salinitas tadi, maka semakin besar juga sudut pembiasannya. Dan refraktor ini tuh menangkap sudut pembiasan dan menampilkannya dalam bentuk angka di skala internalnya gitu. Jadi pengguna bisa melihat hasil pengukuran melalui lensa okuler berupa batas terang dan gelap yang menunjukkan nilai konsentrasi yang ada di bagian lensa okuler itu. Nah, sebenarnya tuh refraktor itu banyak macamnya, tapi di sini kita akan menggunakan refraktor salinitas. Nah, gunanya refraktor salinitas itu adalah alat ukur atau perangkat untuk mengukur kadar garam terlarut dalam suatu larutan. Terus ini untuk bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada, dalam box ini tuh ada unit refraktor, kemudian ada pipet. Itu digunakan untuk kayak buat mengambil larutannya. Nah, buat refraktornya itu termasuk hand refraktor ya. Terus ini ada obeng, itu untuk kalibrasi. Terus yang pertama ini bagiannya itu ada kayak handle, itu untuk kayak buat memegang bagian badannya gitu. Tuh pegangan dari hand refraktornya. Terus kemudian ada eyepiece, itu untuk hasil pengukuran, dan di sini tuh yang bisa diputar-putar itu ada focus adjustment, dimana untuk memfokuskan hasil dari pengukuran yang kita lihat di layar. Dan ini tuh ada calibration screw, itu untuk mengkalibrasi alat. Dan untuk selanjutnya itu ada penutup atau daylight plate, itu yang berbahan kaca dan ada berbahan mika juga. Prismanya itu berwarna biru, dimana nanti untuk meletakkan sampelnya di atas kaca prisma tadi. Terus ini kita bisa melihat melalui eyepiece-nya dengan bantuan senter.
kita intip di lubangnya ini. Nah, ini untuk display atau tampilan skala dari refraktometer salinity. Di sini ditunjukkan spesifikasi gravitinya tuh 1000 sampai 1070 Sg, dan salinitasnya tuh 0 sampai 100. Ini ada kayak garisnya gitu. Oh iya, 100 per 1000 atau ppm. Nah, dipastikan sebelum digunakan itu angkanya tuh pada posisi 0 untuk salinity. Jika belum, maka kita lakukan kalibrasi dengan menggunakan air suling atau destilasi atau air yang rendah garam. Air kemasan juga bisa. Nah, setelah itu untuk cara kalibrasinya itu kita dengan memutar-putar pada skrunya tadi dengan menggunakan bantuan obeng. Terus ketika udah dapat nilai 0 itu berarti udah selesai, dan ini kan masih belum, berarti jauh dari 0, berarti kita perlu untuk kalibrasi dengan cara memutar calibration screw-nya tadi hingga ke angka 0. Nah, udah angka 0 berarti kalibrasinya itu udah dianggap selesai. Terus alatnya juga bisa digunakan untuk pengukuran salinitas. Nah, setelah selesai dilakukan itu kita pembersihan di prisma dan platnya dengan tisu yang halus agar tidak menggores dari prismanya itu. Terus ini kita tutup di skrupnya tadi. Setelah dikalibrasi, kita untuk akan mengukur salinitas air lautnya. Dan ini biasanya ketika praktikum pemain itu menggunakan air laut langsung ya. Terus kita kasih diteteskan di secara merata di mana ini, di prisma kacanya hingga memenuhi seluruh bagian prismanya. Terus kemudian ditutup prismanya. Terus dipastikan prismanya itu tertutup semua oleh stempelnya tadi. Terus kemudian arahkan prisma pada cahaya dan lihat melalui eyepiece untuk berapa hasil yang didapatkan dari pengukurannya. Nah, di sini hasilnya itu ada spesifik gravitinya itu 1020 Sg dan untuk salinitasnya tuh 29 ppm. Nah, itu ada garisnya di situ. Nah, kurang lebih caranya kayak gitu. Setelah selesai, kita juga bersihkan prisma kaca dan platnya tadi dari bekas atau sisa larutan sampel yang kita gunain, dan usahain untuk perawatan alat ini tuh dijaga kelembapannya karena bisa menyebabkan jamur pada kacanya jika kelembapannya tinggi. Nah, itu tadi buat cara kalibrasi dan penggunaan dari refraktometer salinity-nya. Nah, kemudian aku sebutkan kelebihan dan kekurangan dari refraktometernya, dimana kelebihannya tuh cepat dan mudah digunakan, dan tadi hasilnya tuh langsung terlihat dalam hitungan detik. Terus nggak perlu listrik atau baterai, portable dan ringan, dan cocok untuk kegiatan praktikum lapangan. Terus akurasinya juga cukup baik untuk banyak aplikasi praktis. Terus bisa mengukur berbagai parameter tergantung jenisnya. Untuk PPT itu untuk yang salinitas, dan perawatan kalibrasinya juga sederhana. Sedangkan untuk kekurangannya itu kurang akurat jika suhu tidak kompensasi. Terus sulit membaca hasil jika pencahayaannya kurang, karena tadi kan butuh bantuan dari senter ya. Kalau nggak ada senter berarti kurang terlihat dan bisa bisa salah dalam pembacaan hasilnya. Terus butuh kalibrasi rutin juga agar hasil tetap valid. Terus kurang cocok hanya cocok untuk cairan bening dan kayak larutan jernih, dan kurang cocok untuk air keruh karena dapat mengaruhi hasil. Kemudian yang terakhir itu untuk versi digitalnya itu lebih mahal meskipun lebih mudah digunakan. Oke, untuk penjelasan mengenai refrakto cukup sekian. Kita lanjut ke alat yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke alat selanjutnya, yaitu Garmin Fishfinder, di mana ini tuh alat elektronik buatan Garmin yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikan dan struktur bawah air menggunakan teknologi sonar, yaitu sound navigation and ringing. Dimana di sebelah kiri itu untuk gambar yang di praktikum lapangan, dan sebelah kanan itu untuk gambar yang aku ambil dari sumber internet. Nah, di sini ada bagian-bagian utamanya, di mana Garmin ini tuh ada layarnya yang berwarna ini tuh untuk menampilkan peta navigasi dan citra bawah air atau fishfindernya. Terus ada unit GPS dengan chip sonar itu untuk menggabungkan navigasi dan deteksi ikan. Terus ada tombol fisik itu untuk untuk pengoperasian manual saat kondisi basah atau lapangan.
Terus ada port koneksi dan slot SD card itu untuk peta tambahan atau penyimpanan data. Terus ada power atau data kabel data itu untuk mengisi kabel daya dan transfer data untuk digunakan di aplikasi atau di laptop. Terus ada transducer, itu ada sensor sonar chip, itu frekuensinya menengah, itu sekitar 85 sampai 165 kHz, di mana digunakan untuk memindai bawah air secara detail. Terus ada model turbo, itu dipasang menembus lambung kapal dan cocok untuk perairan dalam dan kapal besar. Terus untuk itunya ada sensor suhu air, di mana untuk mengukur suhu permukaan air. Terus ada antena juga, ini kayak GPS gitu. Itu dengan sensitivitas tinggi untuk menyediakan data lokasi dengan presisi yang tinggi. Terus ada koneksi melalui kabel, itu untuk kompatibel dengan jaringan navigasi laut. Nah, untuk cara penggunaannya itu kurang lebih tuh kayak gini. Jadi alat viewfindernya itu dinyalakan, terus dihubungkan ke sumber daya listrik, digunakan dengan aki. Terus transducernya itu dipasang di bagian bawah kapal atau dicelupkan ke dalam air menggunakan bracket yang stabil. Terus alat itu dinyalakan dan pengaturan seperti sensitivitas, skala kedalaman, dan frekuensi sonar diatur sesuai dengan kebutuhan lokasi. Terus gambar bawah laut itu diamati melalui tampilan layar alatnya secara real time. Dan bagian navigasi itu akan ditampilkan jalur kapalnya kayak gini. Terus lalu ditandai dengan fitur tanda titik dan acuan atau kayak mark ini. Terus sejak aktifnya itu dihidupkan dan mode rekamnya itu diatur ke isi. Terus interval rekamnya itu diatur per jarak atau waktu, dan kedalaman itu dibaca langsung dari layar. Nah, setelah selesai itu datanya bisa dicatat dan alat dimatikan dan disimpan dengan aman. Nah, untuk pengaplikasiannya ini aku ambil dari cuplikan di video YouTube. Ini aku lampirin. Nah, di sini aku ambil dari cuplikan video. Nah, ini untuk kayak tampilannya. Dimana terdiri dari 3 unit utama, itu monitornya, kemudian kayak baterainya. Terus ini ada jalur kabelnya, terus untuk sensornya. Ini. Nah, untuk mesinnya tuh dipasang di hole kiri, ini belum terpasang ya. Jadi sebenarnya tuh pakai pelampung dulu. Ini untuk kayak perlengkapan di kapalnya. Ini aku deketin aja. Oke, ini. Nah, ini kita dengan menghidupkannya dengan menekan tombol yang ini. Terus kita, nah nanti akan muncul keluar tampilan di sini. Ini. Terus, nah nanti di sini tuh ada kayak kedalamannya. Kita pencet menu. Ini bisa buat mengaturnya. Terus kita mau apa, kita pencet yang enter. Tuh. Nah di sini tuh membaca kedalaman. Terus ini tuh bisa kedalaman berapa gitu. Ini kita bisa otak-atik. Ini range-nya tuh semisal mau di kedalaman 20 meter atau berapa, nah nanti kayak gini jadinya. Jadi lebih detail itu jangan yang terlalu jauh. Karena untuk ngambil detail itu di atas dasarnya gitu. Terus kemudian kita enter. Terus gainnya itu kita atur. Oh, ini kalau beda ya sama yang digunakan di Praklap, karena di Praklap tuh ada tombol marknya gitu. Nah, ini menu tuh untuk kayak ganti-ganti, mau bisa zoom atau dikecilin gitu. Oke. Terus ini ada garis kedalamannya. Nah, untuk meng-off-kannya tadi pencet yang off ya. Ini pencet on lagi buat melihat garis kedalamannya. Oke. Nah, kita ketika masang 15 itu garis kedalamannya tuh akan membagi di jarak kayak apa ya, ambil tiketnya kan 15 dibagi 2 berarti 7,5. Nah, nanti garis kedalamannya itu di 7,5 meternya. Oke.
Terus bisa lanjut. Nah, nanti ada ikan kayak suhu air, tuh ada baterai juga. Berarti untuk fish finder itu lebih fokus pada kayak mendeteksi ada ikan atau enggak di perairan tersebut gitu. Nah, sambil aku jelasin ya. Nah, ketika nanti bunyi kayak bip-bip gitu menandakan bahwa ada ikan. Maksudnya ada spesifikasi ikan kecil sampai ke besar gitu. Nah, kelebihan dari fish finder ini tuh karena fish finder ini gabungan GPS dan fish finder ya dalam satu alat, jadi mungkin lebih akurat ya. Terus deep sonarnya tuh memberikan resolusi tinggi dan kedalaman akurat hingga 500 meter kurang lebih. Terus kompatibel dengan peta laut. Terus transducernya tuh sesuai untuk kapal besar dan laut dalam juga, dan dilengkapi dengan GPS eksternal sehingga meningkatkan presisi navigasi bahkan di daerah dengan gangguan sinyal. Terus juga tahan air dan tampilannya tuh warna cerah dan tajam sehingga mudah dibaca saat siang hari. Yang untuk kekurangannya tuh harganya mungkin relatif mahal ya. Terus ada pemasangan transducernya tuh harus menembus lambung kapal sehingga memerlukan teknisi ahli. Dan tidak mendukung sonar atau kayak drone view gitu yang tersedia pada model lain. Terus belum touchscreen juga, hanya menggunakan tombol fisik. Dan ukuran layarnya tuh sekitar 5 inci, dimana ini mungkin terasa kecil untuk ketika nanti banyak data yang ditampilkan gitu. Untuk penjelasan di Garmin Fish Finder-nya ini cukup segini. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Ini aku stop aja. Yaitu adalah Marote HS, di mana Marote HS itu adalah alat mengukur kecepatan arus air yang bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan dinamis. Di mana alat ini tuh termasuk dalam kategori sensor hidrometri yang dirancang untuk mengukur kecepatan aliran satu arah di perairan kayak sungai, kanal, muara, dan laut dangkal. Nah, di sini di bagian kiri ini tuh saya ambil dari sumber dari internet, kemudian yang di kanan itu saya ambil dari praktikum lapangan dari kelompok saya. Nah, di bagian ini itu ada dibagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama itu ada kepala sensor atau hydrometric sensor. Itu bagiannya itu terpapar langsung oleh aliran air, biasanya memiliki desain hidrodinamik agar mampu membaca tekanan aliran secara akurat. Terus ada lubang tekanan diferensial, itu 2 lubang kecil yang menangkap perbedaan tekanan antara air yang mengalir dan tekanan statis. Kemudian ada tabung pelindung yang digunakan untuk melindungi sensor dari kerusakan fisik, air, dan pasir, dan tahan terhadap korosi dan tekanan air. Ini biasanya di lubangnya tuh di atasnya. Terus kepala sensor tuh sini, kepala sensor yang terpapar langsung sama aliran air. Terus tabung pelindung tuh ini berarti. Oke, nah di sini tuh ada kabel data atau daya, itu untuk menghubungkan sensor ke sistem perekam data atau logger. Terus ada sistem kalibrasi dan penguat sinyal, itu untuk mengatur konversi data tekanan menjadi sinyal kecepatan. Terus ada unit logger eksternal, itu kayak opsional jika digunakan, itu untuk menyimpan data kecepatan arus dalam bentuk digital. Nah, untuk cara kerjanya, ini aku secara gamblang aja berdasarkan dari praktikum kemarin. Buat cara kerja dari Marote HS ini tuh, Marote HS itu dipasang dan dengan diikat pada pemberat sebagai acuan saat ditenggelamkan. Kayak gini contohnya. Kalau di yang aku jelasin tuh kayak ada batu besar gitu buat menenggelamkan dari si Marote HS-nya. Terus posisi alatnya tuh dipastikan tegak lurus vertikal terhadap kolom air sebelum perekaman dimulai. Terus tombol alat tuh ditekan sehingga lampu indikatornya itu berubah menjadi hijau sebagai tanda perekaman dimulai. Setelah itu pembacaan maksimum alat dibatasi hingga kecepatan arus 2,5 meter per second. 2,5 meter per second, iya. Terus setelah alat selesai digunakan, chip alatnya itu dilepas untuk keperluan konfigurasi awal. Nah, kabel data itu disambungkan dari alat ke laptop. Terus kayak software Marote HS itu, software Marote HS configuration itu dibuka dan dijalankan, dan port komunikasi COM dipastikan terbaca di device manager. Nah, alat itu dikoneksikan agar memastikan telah terpasang, terus waktu alat tuh disinkronkan dengan software pada laptop.
opsi enable delay start itu diaktifkan untuk menjadwalkan rekaman sesuai waktu yang diinginkan. Terus ada data arus itu divisualisasikan melalui menu view dan acceleration. Terus pengambilan data itu nggak boleh dilakukan sebelum pukul 7 pagi pada waktu lokal karena sistem defaultnya itu menggunakan waktu UTC. Setelah pengukuran selesai, alat dimatikan setelah indikator berkedip merah. Nah, untuk bagaimana kayak wujud asli dari Mario THS, aku akan ambil cuplikan dari YouTube untuk menjelaskan lebih rinci. Nah, ini aku ambil cuplikannya dari klip YouTube. Nah, Mario THS ini tuh alat yang untuk mengumpulkan data arus di lingkungan laut atau tawar juga bisa, seperti yang aku katakan di awal. Nah, dari ini tuh dilengkapi sama aksesoris yang digunakan untuk pencatatan data arus di dalam kayak air laut gitu contohnya. Terus ini untuk kelengkapan dari Mario THS-nya. Nah, di sini ini ada Mario THS-nya, terus ini ada kabel USB itu untuk yang digunakan pada menghubungkan instrumen ke laptop atau komputer gitu untuk kayak transfer datanya gitu. Terus ini ada micro atau SD card untuk menyimpan datanya. Nah, di sini itu ada Mario THS-nya. Itu sebelum digunakan kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, setelah kalibrasi itu baru bisa kita gunain untuk kayak praktikum lapangan gitu. Nah, ini ada tutupnya, terus kita buka. Nah, di sini tuh kayak ada apa ya? Nah, papan elektroniknya. Ini kayak ada apa ya? Akses buat kartu memori SD card-nya tadi sama baterainya. Di sini tuh ada saklar juga. Ini untuk yang kayak apa namanya? Eh Nyambungkan kabelnya tadi. Dan di sini tuh ada LED hijau yang akan berkedip secara bergantian, yang menunjukkan bahwa filenya itu udah dibuat gitu. Lampu hijaunya tuh berkedip secara berkala selama beberapa detik untuk menunjukkan kayak catatan baru yang lagi di apa kayak dibuat di SD card-nya itu. Terus untuk itu kita tekan yang di LED hijaunya, di tombolnya, terus ada muncul LED hijaunya ini tuh. Oke, tapi untuk memastikan bahwa alatnya itu berfungsi dan hidup gitu. Terus kita masukin lagi, setelah udah dimasukin SD card atau memorinya tadi ke bagian ini. Terus kita tutup lagi di o-ringnya. Ditutup kenceng biar kayak mengurangi apa ya, kayak ada air laut yang masuk sehingga nanti akan membuat sensornya tuh rusak gitu. Nah, udah kurang lebih kayak gitu buat yang di Mario THS. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari Mario THS-nya sendiri itu adalah di mana kelebihannya itu akurat untuk aliran yang rendah hingga sedang. Dan ini tuh cocok untuk yang kayak mau penelitian di sungai, muara, atau pelayan pesisir. Nah, desainnya ini juga sederhana sehingga mudah dipasang dan tidak memerlukan banyak konfigurasi. Selain itu juga tahan air dan tahan cuaca ekstrim. Dan desainnya tuh untuk pengukuran lapangan yang jangka panjang. Dan ini tuh juga hemat energi, tidak membutuhkan sumber daya yang besar, jadi bisa digunain dalam pemantauan yang jangka panjang. Terus dapat digunakan secara manual juga maupun terhubung dengan logger otomatis. Sedangkan untuk kekurangan dari Mario THS sendiri itu kayak alat ini tuh kurang cocok untuk arus deras atau turbulen. Karena perubahan tekanan tuh bisa nggak stabil, bikin nggak stabil alatnya. Terus datanya tuh bisa terpengaruh oleh kotoran kayak lumpur, pasir, atau biofouling, kayak terumbu atau hewan laut yang menempel di alatnya tadi. Terus alat itu juga hanya mengukur kecepatan dalam satu arah aja. Jadi tidak bisa merekam arah vektor arus kayak ADCP ya. Terus alat ini tuh juga perlu kalibrasi rutin untuk menjaga akurasi terutama jika digunakan lama. Nah, untuk yang Mario THS ini penjelasannya udah, kita lanjut ke alat berikutnya yaitu ADCP. ADCP atau ADCP. ADCP gitu ya. Acoustic Doppler Current Profiler. Nah, alat ini tuh digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah arus air di berbagai kedalaman secara bersamaan menggunakan prinsip efek Doppler akustik. Alat ini tuh juga banyak digunakan dalam studi oceanografi, hidrologi, dan survei kelautan. Nah, di sini tuh ada beberapa gambar yang udah aku tampilin.
Di sini tuh untuk bagian-bagiannya, ini untuk pemasangan dalam praktikum lapangan kemarin, dan ini untuk yang kayak apa namanya, di alat-alatnya tuh isinya apa aja. Nah kemarin itu sempat diberitahu kalau di ADCP-nya itu nggak di kayak di demo ke lautnya langsung, jadi cuma di bagian kayak pemasangan alat dan cuma penjelasan secara umum buat alatnya, jadi nggak langsung terjunin langsung dipraktekin ke lautnya gitu. Nah, dari ini kita bisa melihat bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada uh, transducer akustik, di mana itu terdiri dari 3 atau 4 beam sonar yang memancarkan gelombang suara ke arah yang berbeda. Terus ada housing, itu casing yang tahan air ini, itu untuk pelindung semua komponen elektronik dari tekanan dan korosi air laut. Terus di sini tuh ada baterai internal ataupun eksternal, di mana untuk menyediakan sumber daya selama alat beroperasi. Bisa itu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Terus ada unit pemrosesan internal, itu untuk menghitung kecepatan arus berdasarkan sinyal pantulan atau Doppler sieve. Terus ada juga data logger atau internal memory, digunakan untuk menyimpan hasil pengukuran untuk nantinya diunduh dan dianalisis. Terus ada kompas dan iklinometer, digunakan untuk mengukur arah alat dan memastikan pembacaan arah arus secara akurat. Terus ada port komunikasi atau USB gitu, untuk menghubungkan alat dengan laptop atau komputer yang digunakan untuk konfigurasi dan pengunduhan datanya. Nah, di sini tuh ada mooring line, ini ada akustiknya tuh di sini, ini ada sensornya, ini ada oksigen, pressure tekanan, suhu, dan kayak arus gitu. Terus ini ada storage-nya. Ini ketika praktikum lapangan kemarin tuh kayak ini besinya tuh buat apa ya, istilahnya buat membantu biar ADCP-nya tuh ke bawah, biar tenggelam gitu. Terus ini ada alatnya juga, ini yang ini, itu buat yang atasnya. Terus ini buat kabel ya. Nah, untuk cara kerjanya dari ADCP-nya, ADCP atau ADCP ya, yaitu tuh yang pertama, kita membuat rangka ADCP-nya tuh dirakit seperti piramida tanpa runcingan atasnya. Dengan bagian atas tuh berlubang dalam posisi yang sejajar. Kayak gini. Terus plat bawahnya tuh memiliki 3 lubang dipasangi baterai, sedangkan plat atasnya tuh dengan 4 lubang digunakan untuk menempatkan sensor dari ADCP-nya. Terus ADCP-nya tuh dipasang kuat dalam rangka ini karena akan ditenggelamkan dalam waktu yang cukup lama. Terus proses perekaman itu dimulai otomatis saat sonar memancarkan sinyal yang akan mengukur di atas kerangkanya aja. Terus pengaturan waktu itu dimulai, internal perekaman, jumlah layer, dan durasi itu dilakukan melalui software View Argonaut. Nah, untuk mendapatkan data arus harian, ADCP-nya itu dipasang minimal selama 3 hari. Sedangkan untuk alat analisis pasang surut, itu alat itu dipasang selama 29 hari penuh. Nah, datanya ini, hasil dari pengukuran itu akan dikoreksi bila diperlukan untuk meningkatkan akurasi. Nih, ini sebenarnya gambarnya kurang jelas karena kemarin tuh lebih ke kayak pemasangannya doang. Nah, ini untuk penjelasan secara gamblang kayak kinerja atau cara kerja dari ADCP, ini aku ambilin lagi dari cuplikan YouTube biar lebih jelas. Ini tuh aku ambilin dari cuplikan YouTube, itu kayak animasi cara kerja dari ADCP-nya di kolom air. Nah, di sini terlihat bahwa kayak ADCP-nya tuh memancarkan gelombang sonar ke atasnya. Jadi ke atas rangka aja tadi tuh. Jadi kayak gini. Nih, memancarkan, terus balik lagi. Nah, itu nanti kayak dianalisis datanya. Nah, kayak gini. Cara kerja dari ADCP-nya. Ini buat cara kerjanya mungkin nggak sebanyak video yang sebelum-sebelumnya, karena untuk mencari dari ADCP-nya tuh, video ADCP-nya tuh sedikit. Karena mungkin masih sedikit yang menggunakan ya. Terus aku langsung bahas di bagian kelebihan dan kekurangan dari ADCP-nya. Karena ADCP ini tuh bisa dipasang di dasar laut, kapal, dan pelampung, jadi dia mungkin lebih fleksibel ya, bisa dibilang fleksibel gitu. Terus selain itu juga bisa mengukur profil vertikal arus, itu kayak multi-dip gitu sekaligus ya. Terus bisa memberikan data arus 3 dimensi, yaitu kecepatan dan arah secara detail, terus bisa digunakan di perairan dalam maupun dangkal. Terus alat ini tuh juga akurat, di mana digunakan untuk riset oceanografi juga untuk yang tingkat lanjut. Cuman dalam apa ya? Aku tadi mencari di video dari berbagai sumber itu kurang, jadi kurang kayak
expose buat cara penggunaannya. Karena jujur tadi aku mencari kayak video cara kerja dari ADCP-nya tuh sedikit gitu. Terus selain itu, kelebihan dari ADCP-nya itu dapat bekerja secara otomatis dan terus-menerus untuk monitoring jangka panjang. Sedangkan untuk kekurangannya dari ADCP-nya ini tuh harganya mahal dan biaya pemeliharaannya tuh tinggi. Terus kompleksitas datanya tinggi, sehingga perlu software khusus untuk analisis kayak tadi. Jadi ada yang disambungin ke laptop, nah itu tuh harus ada kayak software analisis khususnya gitu. Terus kita membutuhkan kalibrasi dan konfigurasi awal yang harus cermat. Setelah itu konsumsi dayanya juga cukup besar, jadi perlu baterai yang besar atau sumber daya yang eksternal gitu. Nah, terakhir itu ada akurasinya itu bisa terganggu oleh kondisi air yang keruh dan sangat ekstrim atau intervensi akustik. Nah, buat penjelasan mengenai cara kerja, bagian, dan kelebihan dan kekurangan dari ADCP, udah kita lanjut ke alat selanjutnya yaitu Hobologer, di mana Hobologer ini tuh merupakan alat perekam data otomatis atau data logger buatan Onset Computer Corporation yang digunakan untuk mencatat parameter lingkungan seperti kayak suhu, terus udara, suhu air dan udara, terus kelembapan, cahaya, intensitas sinar matahari, tekanan air, dan konduktivitas salinitas juga. Nah, Bobon itu digunakan dalam berbagai riset juga. Nah, bagian-bagiannya itu di sini udah tertera. Di sini tuh ada water tempro, terus ini ada coupler, ini base-nya, terus ini ada USB untuk mengkonekkan dengan laptop atau PC. Terus di sini untuk yang bentuk realnya di praktikum lapangan kemarin. Nah, di sini aku akan membahas tentang bagian-bagian dari hobologernya. Yang pertama itu ada sensor, di mana sensor ini tuh untuk mengukur parameter tertentu seperti suhu, tekanan air, atau konduktivitas. Setelah itu ada memori internal, atau bisa disebut micro atau micro SD atau gitu, SD card maksudnya. Nah, digunakan untuk menyimpan data hasil pengukuran secara otomatis selama periode waktu tertentu. Setelah itu ada baterai internal, itu digunakan untuk kayak dayanya dari blogernya itu. Umumnya tahan lama, bisa berbulan-bulan hingga setahun tergantung frekuensinya. Terus di sini tuh ada casing ini yang tahan air dan tahan tekanan. Digunakan untuk melindungi komponen dalam melindungi komponen dalam dari air, korosi, dan tekanan laut, terutama untuk yang logger bawah air. Terus ada port komunikasi, itu bentuknya USB atau optik, itu untuk menghubungkan logger ke komputer atau laptop, atau bisa juga untuk perangkat mobile, untuk konfigurasi dan pengambilan data. Nah, untuk cara kerjanya dari Hobologer ini tuh, sebelum digunakan, Hobologernya tuh dikonfigurasi menggunakan software Hoboware gitu, untuk menentukan parameter yang diukur. Terus juga menentukan interval waktu pencatatan, misalnya setiap 5 menit atau 10 menit. Nah, setelah diaktifkan, loggernya itu akan merekam data secara otomatis sesuai interval yang diatur. Terus loggernya itu diletakkan atau ditanam di lokasi pengamatan, kayak di air, di tanah, ataupun di udara. Tapi di sini kita memakainya berarti di air. Nah, setelah periode pengamatan selesai, data diambil menggunakan komputer atau laptop atau bisa PC, dan kemudian dilakukan kayak konfigurasi ke softwarenya tadi. Terus data kemudian diekspor dalam bentuk grafik atau tabel untuk dianalisis. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi kan software Hubware itu pertama kita install dulu di laptop. Nah, setelah itu shuttle-nya tuh dibuka, shuttle ini, dan diputar sampai yang dibatas. Terus lalu dipasangin sama baterainya. Nah, setelah penutupnya itu dimasukkan kembali ke dalam alat sesuai jalurnya, dan ditutup kembali, logger itu disambungin ke kabel, terus dikonekin ke laptop pada software Hubware Pro. Nah, setelah logger itu diprogram dengan parameter yang diinginkan, seperti yang gue jelasin tadi, semisal interval dipasang 1 detik, dan durasi juga ditentukan. Nah, setelah itu logger itu diikatkan pada tangkai kayu atau besi dan ditenggelamkan, bisa juga pada palem gitu. Terus dipastikan tidak menyentuh permukaan agar yang tercatat tuh bukan parameter angin. Jadi harus dalam kayak nggak boleh kena angin, jadi harus dalam kolom air gitu. Walaupun itu pasang, itu harus tetap kena air, nggak boleh kayak terekspos udara gitu. Kalau semisal emang fokusnya ke air lautnya. Nah, ketika surut kan nanti pada turun tuh airnya. Nah, diusahain dari hubologernya itu jangan sampai menyentuh udara. Jadi emang bener-bener tuh kayak di dalam kolom air terus, walaupun ketika pasang maupun surutnya. Nah, terus hobologer tuh juga ditempatin di lokasi monitoring dan dibiarkan datanya itu direkam sesuai program. Nah, setelah itu data diambil setelah waktu perekaman selesai dan diolah kembali dengan menggunakan software Hoboware tadi.
Nah, ini untuk kayak apa ya namanya? Gambar secara gamblang nyatanya gitu. Nah, untuk cara kerjanya yang ada videonya gitu, aku udah dapat juga dari cuplikan dari YouTube. Ini aku tampilin juga. Nah, di sini tuh kita harus punya kabelnya ini buat menyambungkan di laptop atau PC kita. Terus kita masukin, dicolokin ke laptop atau PC-nya. Terus tempatkan loggernya itu ke pembaca optik gitu. Terus buka pengaturan di kayak software loggernya. Terus kita bisa menentukan intervalnya itu berapa. Terus kayak yang tadi udah aku kata, kayak kita program loggernya itu sesuai kita inginkan. Oke, ini lewatin aja. Ini buat pemasangannya. Nah, disemisalin tuh ini tali yang buat menenggelamkan dari hobologernya. Kalau misal mau ditenggelamin di laut ya, ini kita bisa pakai ini. Ini kita kayak uh, kencengin tutupnya. Ini di video ini dicontohin di dalam tangki. Jadi nggak di laut gitu. Tangki sumur permisalan. Nah, di sini tuh di video ini tuh memakai bantuan atau kayak pelindung pipa lagi buat melindungi dari hobologernya biar nggak gampang korosi gitu ketika kena air. Dan juga mungkin lebih akurat dan presisi ya. Jadi nggak kayak ada parameter lain yang mengganggunya gitu. Nah, ini tuh kayak mengurangi resiko rusak. Nah, contohnya kayak gini. Ini ketika kayak contohnya mau dikasih kontaminasi dari air sumur. Jadi blogger ini tuh bisa mendeteksi parameter lingkungan kayak suhu, kanan, gitu. Jadi, nah setelah kita udah selesai nih pengambilan data dari blogger, itu kita ambil lagi, terus kita masukin atau sambungin ke PC atau laptop buat membaca dari data yang udah diambil waktu pengukurannya itu. Nih, kalau di sini tuh pakai software kayak gini ya. Tapi kalau dalam praktikum lapangan itu memakai software Hobware. Terus diunduh datanya. Nah, nanti datanya itu dalam bentuk grafik kayak gini. Ini contohnya. Sini tuh untuk mengekspor data biar ke Excel atau perangkat lunak jenis spread gitu. Udah selesai buat yang Hobblogger. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Hobbloggernya. Nah, kelebihannya itu adalah karena ukurannya tuh kecil dan portable, jadi gampang untuk dibawa kemana-mana dan kayak lebih fleksibel gitu. Terus tahan air juga dan cuaca ekstrim untuk yang versi outdoor dan bawah air. Terus bisa juga bekerja secara otomatis tanpa pengawasan. Jadi kita tinggal kayak naruh hobologernya itu di kolom air atau dasar gitu. Yang penting jangan sampai kena parameter angin atau kena udara gitu. Setelah itu kita bisa kayak misal kita diemin untuk beberapa waktu tertentu yang kita inginkan. Nah, selain itu, populogger ini juga tahan lama dan hemat energi. Terus dapat digunakan juga untuk monitoring yang jangka panjang dan juga kompatibel dengan software analisis data kayak Hubware. Sedangkan untuk kekurangan dari Hubblogger sendiri itu tidak real time, datanya itu harus diambil secara manual setelah periode logging. Terus nggak semua model itu multifungsi, setiap model itu hanya untuk jenis parameter tertentu. Jadi nggak mencakup semuanya gitu. Terus kapasitas memorinya terbatas dan rentan terhadap biofouling atau kotoran jika dibiarkan terlalu lama di perairan. Selain itu juga butuh kalibrasi dan pengujian awal untuk akurasi yang maksimal. Nah, untuk penjelasan mengenai hobologer udah cukup. Kita lanjut ke alat yang terakhir, yaitu palem pasang surut. Alat yang terakhir ini adalah palem pasut, di mana fungsi dari alat palem pasut ini tuh untuk mengukur tinggi muka air laut terhadap waktu yang digunakan untuk mengamati peristiwa pasang dan surut air laut. Alat ini tuh digunakan secara manual dan sesuai untuk kayak survei oceanografi dasar terutama di daerah pesisir. Nah, di sini udah aku kasih contoh gambar manualnya, contoh gambar
nyatanya ini aku ambil dari praktikum lapangan yang kemarin kelompok aku uh, foto, dan ini aku ambil dari internet agar lebih jelasnya. Nah, di sini tuh ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada tongkat atau kayak papan tegak yang berbahan logam atau kayu juga bisa, dengan skala pengukuran tinggi itu dalam cm atau meter. Terus ada skala ukur atau marka tinggi air, itu adalah angka-angka yang tercetak vertikal pada tiang sebagai patokan tinggi muka air. Nih kayak angka-angkanya. Terus ada pondasi tiang, itu adalah bagian dasar alat yang ditanam kuat di dasar perairan agar tidak bergeser. Terus ada pos pengamatan atau titik pandang tetap, itu adalah tempat pengamat berdiri untuk mencatat tinggi air dengan konsisten. Ini tuh alat pasut ini tuh ditanam di kayak daerah pesisir, dan diusahain tuh ditanamnya tuh tegak lurus, dan kayak tanahnya tuh nggak yang miring atau kayak ada lereng gitu. Jadi diusahain tuh lurus kalau misal mau ditanam. Nah, setelah itu tuh nanti kayak ada pengurangan dari tinggi karena biasanya tuh ada kayak apa ya, selisih antara jarak dari yang tanah yang ditanam itu sama yang di tiangnya. Nah, untuk cara kerja dari palem pasuk ini tuh tadi yang aku kata, yaitu palem pasuk itu ditanam di lokasi yang mewakili kondisi pasang surut kayak dermaga, terus muara, bisa juga pantai pesisir. Terus pengamat itu mencatat tinggi muka air terhadap skala pada palem secara berkala, semisal interval skala 10 menit atau 15 menit atau juga bisa 20 menit. Biasanya selama 1 jam ya, atau bisa juga 2 jam. Terus data ketinggian itu dicatat selama minimal 15 hari berturut-turut untuk memperoleh pasut harian dan periode bulanan. Nah, data ini tuh juga digunain untuk menentukan jenis pasut, kayak ini tuh pasut harian tunggal atau harian ganda atau bahkan campuran. Terus setelah itu kita baru bisa menghitung nilai muka air rata-rata laut atau bisa disebut juga MSL, mean sea level. Nah, setelah itu kita bisa mengkalibrasi modelnya. Nah, oh iya, di sini kita menggunakan bantuan dari teropong binokular ya. Nah, di sini tuh teropong itu digunakan untuk melihat pembacaan ketinggian. Karena kan ini mungkin pengamat pasutnya tuh dari pesisir ya, sedangkan ini agak menjorok ke agak menjauh dikit dari pesisir. Jadi pengamat itu membutuhkan teropong binokular untuk memastikan kayak bisa melihat pembacaannya itu secara presisi atau akurat. Terus setelah didapatkan datanya itu bisa dicatat dalam laporan sementara. Terus bisa setelah itu tuh ada pola pasang surut yang terkumpul nantinya akan dianalisis dan diolah. Nah, untuk cara pembacaan dari uh, pasutnya sendiri, kolom pasutnya itu tuh hampir sama kayak di rambu ukur. Jadi di sini tuh ada kayak terus ini ada terbalik lagi, dan ini ada warna merah, terus hitam. Merah itu tuh melambangkan ganjil ya, terus hitam itu melambangkan bilangan genap. Nah, antara 25 dan 25 dan 26 ini jaraknya sekitar 10 cm. Nih. Nah, kayak semisal ini di sini kotak pertama itu 25, semisal 1. Terus semakin ke atas itu 25,2, terus 25,3, 25,4, 25,5. Terus di sini tuh 25,9 dan 26 cm gitu. Jadi di sini tuh untuk kayak yang setiap kotak itu melambangkan kayak 1 cm-nya gitu. Itu bisa dalam bentuk satuannya centimeter atau bahkan meter. Nah, itu dipasang tegak lurus ya, dan harus vertikal. Nggak boleh goyang-goyang. Jadi harus benar-benar kuat untuk yang dipasang di palem pasutnya. Ini aku kasih cuplikan video biar lebih jelas juga. Aku mengambil dari cuplikan video dari YouTube. Di sini untuk palem pasutnya itu berbeda dengan yang di praktikum lapangan. Jadi di sini tuh aku pengen menjelaskan aja secara lebih jelasnya gitu dengan video. Nah, ini kalau di video itu ditempelkan kayak di dermaga gitu. Biar palem pasutnya tuh nggak gerak-gerak. Nah, di sini tuh nggak pakai yang tadi ya, tapi kayak pakai kayak gini. Gitu. Terus ini tuh biasanya kayak aku kata tadi, intervalnya tuh sekitar mungkin 10 menitan. Dalam 1 jam bisa juga 2 jam. Nih, jadi nanti bergantian. Oke, mungkin buat penjelasan mengenai palem pasut, cara kerjanya.
Udah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari kolom pasut sendiri itu adalah karena ini bentuknya kayak gini ya, berarti kan sangat mudah dibuat atau sederhana. Jadi sangat murah juga, setelah itu tidak membutuhkan listrik ataupun baterai. Dan mudah dibuat juga, dan mudah juga dipasang. Dan ini tuh juga cocok untuk pengamatan lapangan kayak di awal gitu. Kayak misal pemula seperti kita. Nah, setelah itu tuh dari kelebihan itu bisa memberikan data manual yang cukup akurat jika dilakukan dengan proses yang benar. Bacaannya dengan teropong binokulernya itu harus teliti juga. Jadi harus mungkin kayak orang yang mengamati dari teropong binokulernya untuk mengamati di paling pasutnya itu harus teliti. Soalnya kan nanti kalau semisal ada salah di pembacaan nanti bakal mempengaruhi dari hasil datanya. Sedangkan untuk kekurangan dari palem pasutnya sendiri, ini tuh ada bergantung pada pengamatan manusia, karena tadi kan dia mati langsung oleh manusia ya. Jadi bakal rentan terhadap kesalahan pencatatan jika yang pengamatnya tuh kurang teliti atau bahkan kayak apa ya, mungkin matanya bisa minus gitu. Jadi mungkin agak apa antara garis ini dan garis itu hampir hampir sama gitu. Nah, untuk kolom pasut sendiri itu tidak otomatis, jadi itu harus diamati terus-menerus dalam waktu lama, jadi harus bergantian satu sama lain. Nah, dari itu juga nggak bisa digunakan di laut dalam ataupun dengan arus yang kuat. Kalau arus kuat kan nanti palem pasutnya tuh bakal goyang-goyang atau bahkan bisa jatuh. Dan untuk di laut dalam itu bakal tenggelam juga palem pasutnya. Terus rentan juga terhadap perubahan posisi tiang akibat ombak atau lumpurnya. Dan sulit digunakan saat kondisi cuaca buruk. Jadi ini lebih ke metode konvensional yang bisa dibilang sederhana, cuman cukup akurat, tapi kadang juga bisa rentan terhadap banyak kesalahannya gitu. Nah, buat penjelasan mengenai palang pasutnya udah cukup. Baik, karena penjelasan dari awal, yaitu metode cara kerja alat, terus bagian-bagian alat, kelebihan dan kekurangan alat dari mulai dari yang pertama itu uh, pH, pH meter, diometer, terus ada Fishfinder, terus ada ADCP, terus ada Maro THS, terus ada Ubologer, sama Palem Pasut udah selesai. Semua aku jelasin dari bagian-bagiannya, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangan. Mungkin penjelasan mengenai alat-alatnya untuk kelengkapan tugas pengganti praklap, karena kemarin saya nggak bisa hadir dua hari, maksudnya 2 hari praklapnya itu, jadi saya akan memenuhi tugasnya itu dalam video tugas pengganti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila dalam penyampaian itu kurang berkenan atau ada salah kata dalam penyampaian. Mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi juga. Dan harapannya dengan tugas pengganti video praklap ini dapat membuat kayak keikutsertaan hadir saya dalam praktikum lapangan metode oceanografi. Dan mungkin di video ini banyak salah atau kekurangan karena ada problem yaitu di laptop saya yang nggak bisa kerekam suara. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya karena nggak bisa mengikuti 2 hari klub metode oceanografi. Dan semangat dan sukses juga buat kakak asisten metode oceanografi. Semoga harapannya juga responsiku juga berjalan lancar dan kakak asisten juga mendapatkan nilai UAS yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.